Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton podcast Satu Track Jawa Post Rider Banyuwangi. Kita comeback ya akhirnya. Setelah berapa bulan? Selamat. Seri terakhir. Sebelum puasa itu. Enggak, Setelah yang 2025 sempet enggak? Enggak ada sama Enggak. sekali. Enggak ya? Kamu meninggalkan kita-kita. Waduh. Gimana? Tapi selama enggak ada aku, Ya, gimana jalannya podcast? Mau nggak mau kita namanya TikTokan. Enggak berantem tapi. Ya, alhamdulillah sedikit. Sedikit ya. Tapi Mas Benny sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Aco? Alhamdulillah. Sehat semua ya, alhamdulillah. Ini sudah memasuki seri ke 6 Mas Ben Iya, ya. kemarin. Gimana Mas Ben? Ini kan karena aku lama nggak podcast bareng Kali ya. salamnya. Oh iya. iya. Karena itu tadi, karena lama nggak podcast lali ya kesalahan. Salah dulu. Salis comeback ini. Salis comeback. Salah dulu ya, salah dulu. Salah satu. Track. 93. 93 identitas itu. Identitas ya. Iya. Ini lanjut. Ya. Karena udah lama nggak podcast, aku kan nggak tahu update-nya ini. Petanya seperti apa ini? Petanya MotoGP. Dari sampai seri ke-6 ini apa aja Mas yang aku ketinggalan Mas? Terima kasih. Mbak, hari kesusuan yo. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dayat. Oke. Ini yang nggak pakai gula itu. Dia nggak pakai gula. Semua nggak pakai gula. Oke, makasih ya Mas Dayat. Ya itu Mas Ben. Ya. Pertanyaanku pertama. Apa yang aku tinggalkan yang nggak pernah aku tahu lah selama sampai sesi ke-6 ini, apa aja yang tak lewatkan? Ya. Yang jelas tahun 2025 ini tetap Ducati lah yang secara umum ya. Ya. Yang masih grid di depan. Kemudian Yamaha sama Honda ini sekarang progresnya luar biasa. Oh, ini berarti sesuai dengan yang kita bahas dulu ya. Dulu pernah. Kita kan sempat prediksi kayak Yamaha dan Honda ini punya punya harapan lah di 2025 ini. Karena faktor konsesi. Ya, gitu konsesi tentu. Dan memang bener Aprilia sama KTM ini masih tanda kutip belum menemukan formula yang pas ya. Karena KTM sendiri pembalapnya Ernia Bastini maupun yang lainnya itu kayaknya masih mengalami pertama masa krisis keuangan itu sih berpengaruh juga. Kalau Aprilia John Martin nggak bisa karena dia cedera. Bezzecchi diharapkan sering jatuh juga. Kayaknya ini pengembangan progresnya Aprilia juga tidak ada, istilahnya arahnya belum ke arah yang kurang bagus lah saya kira. Makanya ini pengembangan yang luar biasa untuk Honda dan Yamaha sampai detik ini progresnya ini luar biasa. Ya itu. Kalau Aco Bang? Ya, Aco sekarang di mana Aco? Bang Aco? Aku Tetap di KTM, pabrikan. Iya. Kayaknya kalau update-nya selama ini ya masih mendominasi kan Ducati ya. Iya. Kalau yang Martin cedera wis tahu lah, aku Martin ngikuti aku ya. Ngikuti. sampai kemarin ngikutnya. Iya, di Losar itu. Oh ya. Iya. Yang di Qatar itu. Iya, yang di Qatar. Katanya meh mati itu. Iya, ditabrak di Jia itu. Ya enggak. Didit ya. Kelindes Ya, di Jia. sana. Itu cedera lagi 11 tulang 8 di depan, samping sama 3. Horor itu. Itu kan? untuk nggak tembus paru-parunya ya. Sudah Pak. Sudah ada. Iya mau, untungnya enggak. Kalau dia tembus lebih patah lagi. Saking parahnya ya. Saking parahnya. Diperkirakan mungkin September mungkin katanya paling cepat. Berarti secara keseluruhan MotoGP ini masih dikuasai Ducati lah gitu lah. Ya. Enaknya gitu lah ya. Terdepannya masih dikuasai Ducati. Ducati. Oke, ini kemarin seri Le Mans Mas Ben ya. Prancis. Mungkin Mas Benny bisa jelaskan lah kemarin gimana hasil dari sprint race dulu, lalu main race lah kayak biasanya. Oke, jadi gini, seperti yang kemarin kita obrolkan di podcast yang sebelumnya, bahwasanya di JRS sama Le Mans ini kayaknya kita ngomong Yamaha kuda hitamnya, karena kemarin sudah bisa meraih 2 pole position back to back ya, yang di Spanyol di JRS dan Le Mans kemarin. Sama di detik-detik terakhir Marquez itu posisinya sudah pole, tapi dengan
beringasnya, liu-liunya Yamaha. Nah, sebenarnya cornering-nya Yamaha ini sudah muncul lagi. Iya. Saya sudah ngomong mulai. Ini apa ini? sebenarnya. Sprint? Ya ini bicara seperti masalah Yamaha. Jadi Yamaha sudah menemukan upgrade-upgrade baru. DNA-nya sudah muncul lagi yang corneringnya lebih bagus. Makanya Quartararo di JRS kemarin dia pole position. Ya. Dan di Le Mans dia juga pole position. Kemarin tuh ingat saya kalau nggak salah di JRS itu hanya 6/1000 detik, 0,0610/1000 detik. Apa itu Mas Ben? Yang bisa merubah itu semua apa Mas Ben? Saya kira yang pertama adalah pengembangannya. Ternyata Yamaha itu masih mengembangkan mesin inline-nya. Dia upgrade informasinya di Le Mans ini, upgrade yang ketiga. Nah, ini jadi upgrade-nya Yamaha ini luar biasa. Jadi mesinnya di-upgrade dan sebenarnya Yamaha tes di Valencia, Raul Fernandez ya, itu dia sudah diproyeksikan untuk mengetes V4-nya Yamaha. Tapi tetap akhirnya pakai ini proyek-proyek awal karena tugasnya test ride. Nah, nanti kalau memang progresnya di pertengahan ini muncul, ada kesempatan itu bisa dimunculkan. Kemungkinan manajernya Yamaha sudah ngomong mau pakai kalau itu dipakai untuk 2026. Jadi tidak nunggu 850 V4 atau inline, dia 2006 kepingin bertahap. Sepertinya seperti itu. Itu rekor itu sebelumnya yang dipecahin Quartararo itu punya Martin Mas Ben ya? Sebenarnya Martin dipecahkan oleh Marquez. Tetapi dipecahkan lagi oleh Quartararo di detik terakhir. Dan terpautnya hampir bisa dikatakan setengah detik dari rekornya. Iya. Berarti kan ini kemajuannya Yamaha luar biasa. Biasanya setengah detik ini perhitungannya ya yang agak ini ya panjang ya, biasanya paling 0,2, 0,3. Tapi kalau memang boleh jujur, sebenarnya Quartararo memang pembalap bagus lah. Tuan rumah juga kebetulan. Iya. Kebetulan dia tuan rumah juga. Terus Bang Aco lihat kemarin gimana Bang Aco? Ya, kalau yang di main race justru juaranya Zarco Bang. Zarco, ya lokal hero. Sama Prancis juga. Akhirnya itu berkah buat Zarco. Dia juga memutus rantai kemenangannya Ducati selama 22 kemenangan. Ya, betul. Yang memutus itu lokal hero-nya Prancis sejak GP Spanyol sejak 2024 ya. Dia yang memutus rantai. Nah, itu tadi kita awal bilang kalau GP ini masih dikuasai Ducati, tapi ternyata keputus ternyata. Tapi ya kemarin kalau Ducati sempat menang, dia tuh melampaui rekornya Honda juga sempat 22 kemenangan. Jadi sama Honda sama Ducati. Ya, sama-sama posisi sama. Mas Ben ya, kurang satu lagi lah ya, kurang satu. Putus sama lokal hero-nya Prancis. Dan Honda lagi yang ngalahin. Honda lagi. Ya, Honda kan pabrikan terbesar lah. Rekornya juga memang bagus kan Honda. Makanya kemarin tak lihat jalannya race itu, Zarco kan sempat out ya, Pak. Awal main itu kan pas start dia sempat out, habis itu balik lagi. Ya. Karena dia memang strategi di pertama sudah pakai ban basah gitu. Itu juga nanti kita akan bahas ya Mas ya soal apa? Ya kegilaan lemas lah soal cuaca gitu. Tapi sebelum itu ternyata Marquez sekarang jadi Mas Beng, Mr. Saturday juga Mas Ben. Gak sprint race juga. Sprint King sekarang. Sprint King Bang Aco ngomong. Ini karena si Martin udah nggak bisa balapan ya. Karena Martin rekornya kan 6 kali. 5 kali. Dilampaui Marquez kemarin rekornya sprint 6 kali. Terus ini. Sprint King katanya. Kalau kemarin kan Mr. Saturday. Iya. Si Martin. Nah, sekarang itu Sprint King. Iya. Tapi ada pernyataan Marquez di satu media, dia nggak mau disebut Mr. Saturday Mas Ben. Iya, karena sudah mintanya Mr. Sunday. Berarti kan juara main race. Habis ini. Karena dia kan 2 kali jatuh di Amerika ya, gara-gara melibas gerbing ini terlalu awal. Terus kemudian yang kemarin di Qatar dia juga gitu, dia terlalu di Ceres. Dia terlalu nikung tajam kecepatan tinggi, pas tikungannya pada tikungan kiri. Padahal gitu. Tapi Mas Benny lihat itu sebagai humas ya Mas Ben, humasnya Marquez mania ya. Ini lihat itu apa Mas Ben? Kenapa kok sekarang ini Marquez memang mementingkan semua poin, nggak hanya di main race saja, tapi juga di sprint race. Iya. Karena ini kan jadi jadi apa ya? Salah satu catatan
kenapa kok bisa alasan kenapa kok Martin bisa juara meskipun di main race-nya nggak begitu banyak kan, cuma berapa kali kemarin itu. Tapi di sprint race dia selalu juara gitu. Apa sekarang ini Marquez sudah mementingkan itu semua? Jadi gini, kayaknya sudah jelas Marquez sudah memikirkan ya, dengan di sprint menang minimal poin itu kan separuh harga, separuh nilai dari full race yang 25 dari main race. Cuman dengan adanya dia bercoba menang di sprint, harapannya sih di race-nya dia menang, karena dia 2 kali gagal di Qatar, di mana kota sama di Jerez kemarin. Itu dia kehilangan poin, akhirnya disalip adiknya sampai terpaut 1 poin, dan sekarang terpautnya sudah sampai 20 poin sekarang. 22. Sempat 2 kali dia terpaut satu ya. Karena apa? Dia di main race-nya sebenarnya dia, mohon maaf ya, nggak terkejar sebenarnya dia. Sempurna. Tapi karena faktor mungkin ya namanya seorang pembalap, Marquez kembali lagi mencari limit. Iya kan. Mencari limit. Seorang Marquez itu mencari limit. Ini yang paling tak kangenin itu. Makanya sampai datang ini. Karena apa? Cardosi, Gigi Dalina juga mengakui Marquez kalau dilambatkan motornya dia justru jatuh, jumplang, glosor. Itu Cardosi ngakui sendiri sama Gigi. Jadi Marquez itu seandainya dipush terus mencari limitnya, dia akan safe, aman. Tapi kan dia jatuh, kalau dia jatuh tak tanya kenapa kok jatuh. Alasannya mencari limit. Ya, betul. Limit itu baru seri ke-6 loh. Seri pertama, kedua itu podcast nggak ada jam mencari. Nggak ada loh, karena ada aku aja nih. Ada bang, saya ngomong itu. Ada mencari limit itu. Waktu ngasih space ke adiknya untuk yang tekanan bannya itu. Jadi kembali lagi Marquez itu memang orangnya cerdik lah. Ya kalau kita bicara di Argentina kemarin waktu temperatur bannya dia naik, dia harus menurunkan, turun, dia harus menaikkan dengan adiknya ngintip di belakangnya. Itu sampai di pedok sampai bingung. Tardo sih, kenapa ini kok mana? Udah taunya tekanan bannya dingin. Dia akhirnya dia ngikutin berapa lap sampai kurang 3-5 lap baru dipush lagi sudah normal, dia naik. Ini jadi pembalap tidak hanya syukur ngegas ngerem tok, berpikir IQ lah ya. Iya, lebih dewasa kembali lagi seorang Marquez tadi. Kalau Bang Aco lihat gimana Bang Aco? Ini persaingan sekarang justru petanya udah ya setidaknya sampai seri ke-6 ini sudah ini ke-5 berarti ya. Ke-6 besok ke-7. Oh, besok ke-7. Ini petanya udah berubah, yang biasanya ada Pecco, Martin, Enea sama Marquez. Ini sudah berubah ini, justru Marquez brother ini. Gimana Bang Aco? Kan sebelum kalender ini dimulai kan seharusnya pembalap yang harus dikalahkan itu kan Martin. Karena berhubung Martin ini cedera, nggak perform, akhirnya si Pecco jadinya. Cuman memang ada statement kemarin kayak Quartararo bilang nggak perlu ngalahin Pecco, itu harus ganti motor kan gitu statementnya. Nah untuk Marquez bersaudara ini, kalau saya bilang ya kita kembali lagi ke settingan GP24 kan. Iya. Karena kesempurnaan itu sebenarnya ya Pecco juga sempat kemarin minta balikin ya untuk di GP24-nya, karena upgradean yang 24.9 ini kan sudah sebagian dari data-datanya Marquez, sebagian kecil. Makanya untuk ke depan kalau saya lihat sih tetap yang GP24 kemarin yang masih kalau dibilang itu masih motor yang sempurna. Makanya untuk Marquez sendiri tetap aja dia mencari limit terus ya kan, karena memang GP 24.9 ini kelemahannya ditutupin Marquez akhirnya. Iya kan, akhirnya kelemahan motor baru sekarang itu ditutupin sama Marquez. Tapi pembalap-pembalap lain kesusahan. Ditutupin gimana sih Pak? Dengan kelebihannya Marquez. Makanya saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Kemarin yang balapan di Jerez ya, dia kan jatuh. Akhirnya fairing kiri S-duct-nya itu dia rusak parah. Gigi seorang direktur tekniknya aja ngomong, itu pembalap itu motor sudah rusak berat. Nah, tapi dia catatan waktunya dengan Pecco yang motornya masih utuh, masih sempurna, itu hanya terpaut 0,1 per 1000 detik, 0,1.
0,103 kalau nggak salah, seingat saya. Nah, beda dengan kasusnya yang di kota yang sampai footstep kanannya patah, dia tidak ada footstep itu memang sangat parah, malah itu harus out memang. Ya berarti secara nggak langsung lah Marquez menutupi kekurangan sebenarnya. Gigi ini memuji Marquez lah gitu. Iya, terang-terangan dia. Ya memang bagus buat ya, mumpung sempat nyinggung Peko. Ini Peko ini gimana? Bang Aco ya, dulu ya. Bang Aco. Peko sendiri kan kemarin sudah masih menuntut balikin ke GP24 kan ya. Karena nggak semua pengendara pembalap yang bisa mengendarai motor sekarang. Ini sekarang Peko ini di peringkat ketiga Mas Ben. Betul. Sampai seri ke-6 kemarin udah ngelosor berapa kali Mas Ben? 1 kali di finish di DNF. Di finish Ya. Tapi kalau Marquez 2 kali. Marquez 2 kali DNF. udah. Ya, Marquez 2 kali. Iya, di Qatar. Oh iya, tapi aneh ya di Mendes itu ya. Iya. Sebenarnya tetap juara kan. Iya, ya. tetap juara. Makanya dia masih peringkat 1 kan ya. Betul. Nah, ini gimana Peko Ya, ini? makanya yang bisa bersaing kan cuma Marquez, Alex. Karena Alex Marquez bersaudara. Iya, karena Alex kan masih pakai GP24, masih pakai motor lama. Mungkin Peko masih belum biasa lah gitu ya. Ya, adaptasinya masih bukan belum sih, maksudnya ya intinya feel-nya dia untuk yang 24.9 ini kurang cocok. Tapi Mas Benny barusan bilang kalau si Gigi itu sempat muji Marquez dan dibandingkan sama Peko lah, kondisi motor Peko yang masih utuh, masih sempurna, tapi cuma berjarak berapa detik aja itu tadi. Ini kan membandingkan lah ya. Dan ini yang baru-baru ini ada statement dari Ducati kalau mereka bukan hanya cari kemenangan lah, sekarang ini lagi cari cara untuk meningkatkan, memperbaiki mentalnya Peko. Nah, ini Mas Benny bisa jelaskan mungkin? Oke, jadi sebenarnya memang yang terjadi kalau ini jangan-jangan mentalnya Peko ini jatuh karena sering dibanding-banding nih. gitu. Banding-banding nih tak Bang karo Marquez Bang. Ini kan seperti seperti kekhawatiran kita dulu tuh, ada dua matahari dua matahari kembar lah, juara dunia kan. Sekarang 6 kali sama 2 kali bro. Iya, tapi kan pertama Peko yang paling lama lebih lama di Ducati pertama, kedua ya dia masih muda lah, masih panjang lah. Nah, tapi sekarang justru dibanding-bandingin terus Bang. Tapi saya jawab pertanyaan itu. Memang yang pertama adalah, saya kira di awal kita sudah ngomong sama Bang Acu di waktu kita podcast itu, sebenarnya yang pertama mental Peko itu kena mental. Kenapa Mas? Karena apa? Mulai race pertama sampai 6 ini Marquez itu selalu meraih pole position kecuali 2 race kemarin. 4 race kemarin. Itu aja yang kemarin yang di Jerez Quartararo hanya terdapat 0,6 per 1000 detik. Yang kemarin, yang ini, yang di Le Mans kalau nggak salah 0,1 per 1000 detik. Jadi sebenarnya seandainya Quartararo kemarin, karena saya bilang sirkuitnya Jerez itu sangat pendek, technical dan cocok untuk yang melihat-liu. Yamaha itu sudah menemukan corneringnya. Saya bilang sama Acu, coba nanti sirkuitnya agak yang lebih panjang, yang ada trek lurusnya sampai 800-900 meter, saya yakin dibabat. Tapi ingat, Yamaha sekarang progresnya yang generasi upgrade yang ketiga inline-nya ini sudah menunjukkan progresnya luar biasa. Nah, kembali lagi ke Peko tadi. Sebenarnya Peko itu banyak mengeluh juga. Kita bicara masalah tangki sprint race katanya nggak biasa. Padahal ya kembali lagi tadi ngomong sama Mas Alis, bahwasanya Peko ini panutannya, orang yang pertama di Ducati, sudah 4 tahun loh di Ducati. Seharusnya dia nggak bisa ngomel gini. Akhirnya semua dituruti sampai minta aero baru, dia diturunkan. Saya belakang setir bagus itu dikasih ada sayap. Marquez belum dapat. Nah, Marquez baru dapat kemarin update-nya di Le Mans ini. Ya mungkin ini lagi Mas Ben. Kalau bisa diartikan mungkin kan cari perhatian ya Bang ya. Kan nggak mau lah karena dia udah 4 tahun kasih sayangnya Gigi Dalina yang biasanya terfokus buat Peko aja. Nah, ini ya kemarin nggak digubris lah. Terus ini ya karep-karepmu menang. Ini sekarang karena ada Marquez. Kayak
Marquez tak sing dia kan cari perhatian tuh Mas Ben. Iya. Kayak opo lah sing Ya, tutup memang. pentil kurang seret Nah, pionnya enggak. kurang kenceng sih. Sekarang yang dikalahkan bukan hanya Marquez saja, Alex Marquez harus dikalahkan dan sama Morbidelli. Karena sudah teruji sekali kemarin beberapa seri yang kemarin itu Peko itu di bawah bayang-bayang dua orang Alex Marquez sama Morbidelli. Sekarang Peko itu targetnya tidak hanya mengejar Marquez saja, gimana cara yang bisa mengalahkan Alex Marquez juga Morbidelli. Apalagi Morbidelli Agustus ini kontraknya sudah habis di VR. Khususnya malah Costa yang mau masuk katanya ditarik. Terus Bang Aco lihat gimana Bang? Ini panjang ini bawa berlanjut tapi soal Peko gimana? Kira-kira ke depan ini Ya, kayak kemarin diinget Peko itu peringkat 2 ya. 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 Mepet banget. Bahkan Madrid, ya. juara itu Tentukan di seri ditentukan terakhir. di seri terakhir seperti tantangannya si Martin. Peko kan. Iya, Peko Peko, ke iya, Martin iya. kan waktu itu. Nah, ini sekarang seperti yang dibilang Mas Ben tadi kena mental gitu. Kena mental, iya. Dan sekarang peringkat 3. Nah, kayaknya berat banget ini apalagi selain harus menyalip Marquez. Alex Marquez. Nah, Alex Marquez juga sekarang lagi Setel, lagi setel. lagi setel banget sama Iya. Marquez ini. Iya. Ditambah sama satu tim temennya itu Mas Ben. Firman Nggak tahu. Aldeguer. Tadi bingung. Firman ini sopo Mas Ben? Firmin gitu. Disebut Firman ya sama Mas Ben. Ini gimana Bang Aco Ya, lihat ke depan? kalau untuk Peko sih sebenarnya harusnya bisa beradaptasi aja, bisa beradaptasi terus. Soalnya kan dia kan orang yang selalu diupdate sebenarnya di garasi, Iya. disupport terus untuk pengembangan kan itu si Peko. Dia harusnya beradaptasi aja dengan komposisi yang ada sekarang, motor yang ada sekarang dia harus bisa beradaptasi lah. Kalau memang dia benar-benar bisa menguasai GP Iya. 25, saya bilang GP 25 dah. Ya. Karena memang yang pakai GP 25 ini nggak semuanya bisa, termasuk Peko, dia kan cuma bertiga tuh. iya cuma 3 itu aja kan yang baru Ducati. Nah, Marquez nggak pernah ada pernah ada ngeluh. Marquez nggak ada, karena itu tadi dia gimana mau ngeluh. Merasa Iya kan? motornya baik-baik Karena saja motornya baik-baik saja, karena ketutup itu tadi oleh kemampuan. karena kelebihan. Diteges-teges node. Ya itu tadi. Cuman ini jangan sampai jadi bumerang ke depannya. Ya, buat Ducati. Jangan jadi bumerang. Takutnya Kayak Honda. ke depannya pas Marquez nggak bisa opo-opo. Ayo atau- Bang, ojo setuju banget sama Mas Benny. Aku didatangkan ke sini untuk Iya. mentarungkan kalian berdua Makanya ini. itu tadi ya ini. Makanya jangan jadi bumerang. Oke. Jangan apa-apa nanti ke depannya nanti apa yang dikatakan Mark diiyakan. Oke. Takutnya nanti nggak semua pembalap rider bisa menunggangi Ducati. Kan takutnya gitu. Nah, saya juga mau nambahkan sebenarnya. Oke, silakan. Kenapa saya sambung masalah Peko tadi? Kan bicara settingannya bisa semua dilihat ya. Ya. Saya tadi mencatat ada settingan Mark. Ternyata settingannya Mark Marquez tidak bisa ditiru seorang Peko. Di Gia juga nggak bisa. Sesama dengan GP 24,5 atau 24,9. Karena Marquez ini unik gitu. Ya riding style-nya. Ready style-nya. Dia saat dengan posisi motor yang rusak berat, dia mencoba riding style-nya. Iya. Bisa membawa motor. Akhirnya Ya bisa finish. Glosor. Ya glosor yang kemarin tadi. Kemarin yang fatal yang footstep-nya patah itu memang harus itu. katanya Pak Bos kan iso sepeda apa gak pembalap kok dilut glosor itu loh. Mencari limit. Mencari limit, Pak. Jadi gitu. Jadi itu settingannya Marquez itu nggak bisa dicoba dicontek, dipraktekkan di Gia yang sama-sama sama Peko. Ternyata nggak bisa. Akhirnya Peko ngomong, sudah saya minta GP24 kembali GP24. Saatnya gini, mungkin kalau Mas Sali sudah lihat atau dengar GP24.5 sama G24 ini, kalau 24 yang punya Alex Marquez, kemudian Morbidelli sama Firman Aldeguer, itu pure yang 24, GP24. Sedangkan di Gia, Peko sama Marquez ini yang 24,5 karena CM-nya beda. Ada update-nya. Ya, elektroniknya beda. Aeronya sama gitu. Cuman ada sedikit perbedaan di itu tadi, apa namanya, di elektronik sama suspensi sama ada kan ada speaker aktifnya toh. Buat Mas Demper.
Mas Demper. Nah, itu Mas Demper itu yang ditambahkan pemotornya Marquez itu. Nah, Mas Ben, ini kan kemarin juara main race-nya justru Zarco ya. Zarco, Nah, local hero. apa Mas Ben ini lihat dia orang yang bisa menaklukkan kegilaan si Le Mans kemarin lah, dari flag-flagnya ada pertama hujan ya. Hujan. Kering tempat Iya. hujan lagi. Iya. Nah, dia mana aja. Oke, jadi sebenarnya gini, balapan kemarin memang flag to flag. Jadi awalnya begitu pembalap persiapan sighting masuk itu semua pakai ban basah. Namun race itu Marshall sudah ngasih tanda ini balapan basah. Ternyata pemanasan beberapa pembalap itu langsung masuk ke pit dia. Minta ganti ban kering karena treknya kelihatan ini Kering. tapi dengan resiko kena penalti. Nah, karena crowded hampir kasusnya kayak sama yang kemarin di mana Kota. bukan yang Marquez ganti motor yang akhirnya semua ikut itu Kota. di kota ya. Kota. Nah, itu akhirnya di red flag. Ya. Di red flag lapnya dikurangi 27 ke 26. Kalau kemarin nggak di red flag. Nggak di red flag. Nah, Dilanjutkan. Nah, akhirnya semuanya melaksanakan itu kena double long lap penalti semua karena mengenai motor. Akhirnya saat itu hanya Zarco sama Pecco yang pakai ban basah, tetap pakai ban basah. Sedangkan yang lainnya ban kering. Begitu Karena dia punya mungkin ya punya kenalan orang Pawang ya. kemungkinan Pak Sowo Mas ya. Pak Ilham. timnya Pecco Jadi dan Pak Ilham gitu. kemarin Pecco sama Zarco ini sudah pakai ban basah, nggak mau ganti dia. Nah, begitu race dimulai 1 lap mau kedua lap kok hujan motor akhirnya masuk Turun lagi, ganti ban basah lagi. Sedangkan Pecco ini ya karena faktor luck ya kembali lagi balapan itu faktor luck juga kesenggol Enea Bastianini nyantol ke Joan Mir sampai masuk rumah sakit itu dia. Nggak bisa lanjut. Akhirnya Pecco keluar tidak bisa melanjutkan meskipun dia finish di P16 kalau nggak salah. P16. Nah, tapi Zarco karena dia sudah pakai ban basah dia sudah bisa menemukan ritmenya. Sekarang masuk pit stop itulah kurang lebih 25 sampai 30 detik in outletnya, gitu. Jadi dengan masuknya 2 kali, Zarco sudah saya ngitung minimal 30 paling sedikit itu 20-30 detik. Iya. Marquez mau ngejar, dia berpikir cerdik. Ini basah, gitu loh. Kembali lagi kematangan seorang dia bisa membaca. Oh, saya nggak perlu ngoyo. Alex Marquez sudah jatuh 2 kali dia. Alex Marquez. Pecco sudah jatuh karena di papan. Berapa yang jatuh kemarin, Ben? Banyak kemarin itu. Banyak. Marquez ya jatuh ya? Alhamdulillah enggak. Alex Marquez yang jatuh 2 kali. Gitu. Dan sebenarnya kita kalau ngomongin Marquez, berarti Marquez Mas Ben. Dia sepakat ya. Kalau bilang Alex Marquez ya Alex, Marquez dikoreksi. Di Marquez itu cuma 1 Mas Ben. Iya. Tapi brother, Marquez brother. Si King Sprint King tadi. Sprint King ini Bang Acehnya Sprint King. Marquez lah, kalau Alex ya. Betul. Jadi kemarin itu sebenarnya Zarco ini kan memecahkan rekor sebagai pembalap Perancis ya, yang sudah berjalan hampir 71 tahun, tepatnya 1954 Pierre Moneret itu. Jadi ini suatu kebanggaan lah Zarco, apalagi dia di tim satelitnya Honda. Kemudian Quartararo sebenarnya bisa berbicara, bisa berbanyak, tapi akhirnya dia apes saja. Dan ini kemenangan pertama Zarco sejak GP Australia tahun 2023. Kemenangan GP ya ini. Terus kemudian ini sebenarnya Zarco juga nanti dengan adanya kenaikan ini kembali lagi dia mestinya sudah mulai seri kemarin sudah diprediksi mungkin akan menggeser Marini di pabrikan. Tapi Honda itu udah kehilangan konsesi, Pak. Ini saya kan dapat nomor 1 kan? Dapat nomor 1 ya betul. Kalau nomor 1. Nomor 1. Kalau nomor 1 ini sepertinya dapat yang, tapi saya nggak tahu detailnya ya. Setahu saya mungkin dapat pengurangan entah itu jatah bannya, jatah tesnya atau gimana. Tapi nanti biasanya dimunculkan itu karena juara 1. Karena dapat juara 1. Kalau masih juara 2, 3 itu tidak. Konsesinya nggak dihilangkan. Dan ini memang bener yang kita bahas kemarin di podcast sama Bang Aco, di Le Mans ini besok Bang, cuaca ini akan sangat berpengaruh. Ya Bang, ngerti kenapa Mas Benny bisa bilang gitu, Bang?
Kenapa? Ya dapat bocoran kita Ilham tadi. Oh. Dan ini kan kita udah lama gak nyebut teman-teman seperti teman-teman. Enggak lah, orang-orang seperti ini ya. Ya. Terus Martin, ini gimana kabarnya Mas? Orang-orang yang kemarin sering kita sebut, Ya, yang ya. ini, moro-moro menang gitu. Ya, Ya, ya. ini nothing tulus lah makanya, Ya. tiba-tiba menang. Terus sekarang gimana update-nya? Ini ya Kalau kita bicara RDA jelas dia sepertinya Besti lah kalau Besti ya, Besti ya. Besti. Nah, kita melihat di Besti kayaknya belum bisa match dengan KTM. Oke. Nah, dia susah, memang sama-sama Vivo, tapi beda. Ducati, riding style-nya dan sebagainya, dan lebih banyak ada di belakang layar. Maksudnya di belakang layar itu 10 ke atas, seperti itu saya kira. Dan 11 itu ya. yang Ernia punya kelebihan dia bagaimana memanage ban, dia sebenarnya bisa. Kemarin di seri apa kemarin dia dapat juara 6 kalau nggak salah atau 5 itu. Nah, tapi Ernia ini kembali lagi kayaknya apa ya, kayak stuck gitu loh. Iya, stagnan lah. Stagnan gitu ya. Jadi dia tidak bisa menemukan forma karena nggak Peringkat berapa sekarang Mas? Ernia ada belasan gitu. Belasan dia. Iya, belasan nih. Nggak kelihatan. Ya, apa? Peringkatnya MU. Jadi Belasan. yang dialami Ernia ini beda dengan ya ini kembali lagi ke Marquez lagi ya. Dari Honda ke Gracie ini aja dia bisa sulit ya. nutup. Tak pindah ngomong nih Enggak. Kita bicara karena Ernia ke Ducati baru berapa tahun kemarin? Iya. 2. Iya 2 tahunan gitu. Sedangkan Marquez 11 tahun. Iya. Terus tiba-tiba ke Gracie ini tapi langsung Iya, beda Pak, alien soalnya. itu bukan kita apa, tapi kita bicara bahwa saya kembali lagi seorang Marquez lah ya Cici balik. adalah Marquez. Halo. Oh iya. Kembali lagi Marquez adalah Podcast Marquez. ini di suasana baru ya. Ini Iya. pertama kali nih biasanya kan. Oh iya. Iya. Oh, enggak pernah di kota? Belum, biasanya di studio terus. Oh. Ini baru. Makanya aku mau Enak. wong lewat ya. Iya, enak. Lebih Lebih nyantai. iya. Tapi enggak Outdoor. bocor suaranya. Outdoor. Enggak ya? Aman. Terus kalau Mbak Yuni Martin, juga sekarang udah jadi Iya, karyawan iya. berat. terus kalau Martin, Martin ini gimana Mas Ben? sebenarnya Martin kemarin ini itu mantan juara, kira-kira besok ini ada harapan nggak Mas Ben? kalau saya melihatnya yang awal Martin dia race di Qatar itu saya kira terpaksa. Belum Maksain. waktunya. Oh, Maksain. belum maksa. Terpaksa mau Said. Iya. Karena apa? Dia sebenarnya masih belum perform, Pertama belum perform, kedua sih belum masih sakit, masih sakit. cedera, Iya. ditambah lagi cedera lagi. Nah, ini masih diperkirakan 3 bulan. Saya kira berarti seorang lebih parah yang terakhir ini ya. lebih parah lagi karena 11 tulang rusuk itu tadi yang patah. Ditampilin ya yuk nanti fotonya Martin Betul. pas operasi Jadi nanti Martin kasihan juga. Ada. Sebagai seorang juara bertahan, ini dia nggak bisa bertarung padahal di sini ada 5 juara dunia loh di MotoGP 2005 ini satu-satunya. ya. Oh, ya nanti kirim aja itu. Betul. Pas lagi ngebahas Foto Martin ini Iya. kirim dipasang. Etis lah. Jangan lah. Jangan. Oh, nggak tuh. boleh. Yang ada yang ini, Ah, ini aja, yang ini. dibalut tuh. Ini parah ya. Juara dunia yang muncul di 2005 nya ada Quartararo sebenarnya, Martin, Pecco, Marquez sama Alex Rins. Gitu. Saya kira ini sebenarnya pertarungannya ditunggu paling banyak di gelaran ada 5 juara dunia Oh, iya. di MotoGP. Ini kan berarti Gitu. Martin baru balapan sekali. Satu kali. Satu kali di Qatar itu sudah jatuh ya Mas. Iya, kepeksa Nah, tuh. ini gimana Mas Ben? Ada nggak? Mungkin Mas Ben ini kan Mas Ben ini soal apa kayak insider lah, mata-mata lah kayak Iya. pokoknya ngerti lah soal GP. Kayaknya kan punya ruangan sendiri Iya, tuh di iya. pedok-pedok Iya. tiap pabrikannya punya loh. Ada Kayak orang punya tahu. spy lah. Iya. Ya. Ini tahu nggak ada mungkin ada klausul atau apa soal si Martin ini? Nggak balapan sama sekali. Itu Iya. ada berita kemarin itu, Pak. Ya. Ah, iya, Betul. itu. Gimana? Kalau berita yang terbaru kemarin dia datang di Limens. Di Limens dia datang ternyata ketemu dengan petingginya Aprilia. Oke. Sepertinya dia mau kepingin memutus kontrak itu karena kita kan nggak baca ya, tapi dari beberapa informasinya sumber-sumber yang ada yang dipercaya bahwasanya
di kontrak di Aprilia berbunyi misalnya sampai seri ke-6 dia nilainya tidak maksimal, tidak berada perform di pembalap mungkin Pecco, Marquez atau apa, dia boleh meninggalkan Aprilia. Tapi ada tapinya Mas Alis. Tapinya dia kan tidak balapan murni, dia kan cedera. 0 poinnya ini karena cedera, bukan karena balapan. Sedangkan di klausulnya mungkin apa yang dimaksudkan ketika bisa meninggalkan itu karena masalah motor. Betul karena itu. Dia jatuh, karena cedera. Dan sepertinya Aprilia juga nggak mau karena dia bukan karena faktor motor, karena dia cedera. Ya. Seandainya dia perform sampai seri pertama sampai seri 6 ini terus nilainya ikut terus tidak maksimal, menurut aku ya klausul itu mungkin digunakan. Tapi kalau tetap ngotot, Aprilia juga akan pakai jalur hukum. Wah. Dan Martin juga tidak sekali ini aja, dulu pernah di Moto2 kalau nggak salah. Itu juga sama seperti itu. Jadi ini Rivola juga kecewa sebenarnya. Dia akhirnya minta macam-macam. Ada yang ngomong gajinya dipotong katanya dari Aprilia. Ya sekarang dia nggak perform. Ya. Terus ada yang ngomong oke lah dikasih tambahan 3 bulan lagi sampai berarti apa, sampai September ya, Juni, Juli, Agustus, September. Oke, sampai September kalau dia bisa balapan lagi dalam waktu dekat. Kalau menurut Mas Benny alasan dia kenapa Bang kira-kira kok tiba-tiba ambil langkah mau mending mundur aja lah. Aprilia, apa karena nggak Aprilia ini apa? Yang pertama ya jelas itu jawabannya pasti itu. Dia nggak cocok dengan Aprilia. Itu yang pertama. Gaya balapnya juga. Kenapa itu Pak? Ya kembali lagi ganti sama Aprilia beda gitu. Beda kan? Tapi kan ada tim apa yang baru pindah ke Aprilia itu yang dulu kita bahas. Iya, ada tim Trackhouse itu bagus, itu Ogura bagus. Tapi kita bicara seorang Martin, dia seorang juara dunia dengan kondisi seperti yang tidak perform, saya kira ya juga pengaruh lah. Sebagai pabrikan sebenarnya dia sebagai panutan. Beseki yang sebagai contoh untuk istilahnya menggantikan dia programnya ternyata nggak sesuai harapan, sering jatuh. Rimola itu sampai pusing di Qatar apa itu gini, begitu jatuh ganti motor lagi jatuh lagi. Iya, ya itu perbaikan malah yang muncul Ogura itu Rocky. Dan yang terbaru kemarin Luca Salvadori test ridernya bisa dapat poin, bisa ngalahin bisa ngalahin ini Beseki gitu loh. Jadi ini Aprilia ini ya bimbang, makanya Martin mengambil klausul itu saya kira juga nggak boleh seperti itulah. Nggak boleh. Harus karena gentleman. mungkin niatnya di awal jadi batu loncatan. Itu yang khawatirnya. Sakit hati sama Ducati kali ya. Kan gara-gara kalau semisal apa batu loncatan tujuannya dia utama kemana Bang? Menurut Bang Ajo? Ya udah. Nomornya Honda. Karena kan di Honda itu ada temannya. Alex Spargaro, Pak RT. Ada Pak RT kan. Ya. Jadi uji coba. Makanya kalau menurut aku di awal kemarin dia ngambil Aprilia itu karena kecewa sama Ducati, nggak naik pabrikan. Jadi apa sih bahasanya tuh kayak pelampiasan lah. Iya. Aprilia. Tapi janjinya Martin kemarin begitu di Aprilia dia akan menunjukkan siapa sebenarnya. Ya. Ternyata kan Takutnya ini Martin ini jadi ya mantan juara yang di apa tahun-tahun berikutnya itu gagal perform lah. Kan banyak Bang ya, Mas ya. Kayak John Mir. Terus betul. Quartararo pernah juara ya? Pernah juara dunia. Quartararo. Men gagal sustain semua lah ya. Masih bisa sampai lebih dari sekali, lebih dari 2 kali kan baru Pecco, Marquez sih Mari. Ya Marquez lagi kan paling banyak memang. Gitu. Ya memang kita bicara. Ya bisa-bisa Martin nggak gitu lah juga ya kalau nggak cepet-cepet nganu lah. Dan perlu diingat Martin juara dunia dengan Ducati loh ya. Iya. Bukan dengan Aprilia. Tapi kan gitu satelit. Iya satelit. Oke. Tapi motornya pabrikan. Oke. Terus kemarin yang kita persoroti sebenarnya ini Firman ya. Iya, Firman. Karena di sprint race itu dia dapat posisi 3, di main race dia posisi 3. Ini podium berarti. Podium 3-3. Dia poinnya juga langsung bisa 48 kalau nggak salah ya. Peringkat ke-8. Yang namanya Firmin itu emang jago-jago. Pemainnya Barca, Firmin kemarin nyetak gol ke gawangnya Madrid meskipun dianulir katanya handball. Padahal
Tchouaméni juga handsball. Nah, itu Ferry ngasih aku kayak. Mari talokno mau time kalah. Mati dia. Nah, jadi kemarin itu termasuk berkahnya Grace ini ya. Ya, Bisa podium ya, bisa mengawal di sprint itu Alex sama apa namanya Firman. Kemudian di race-nya Firman bisa posisi 3. Nah, kemudian juga ini Honda kembali lagi menunjukkan performnya ini Honda. Selain Zarco dia Nakagami, dia dapat wildcard. Dia dapat posisi 6. Dapat poin 10. Mengalahkan Marini. Gitu. Pabrikan padahal itu. Jadi ini progresnya Honda ini saya kira juga luar biasa ya. Kalau Quartararo ya crash lagi dia meskipun bisa rejoin, tapi ini dia kena denda karena tidak menghiraukan peringatan marshal. Memang aturannya nggak boleh karena motornya sudah membahayakan, ada di pinggir track, khawatirnya memang sudah ada bendera kuning, tapi pembalap itu kalau sudah bilang ini nggak bisa, dia harus segera meninggalkan. Karena Dia kan sempat dorong. Keselamatan Mas ya. Iya, keselamatan, safety kembali lagi, nggak boleh. Itu hanya didenda 2.000 euro atau sekitar 40 juta sama. Ya sekali lagi ini sebenarnya masih panjang lah, masih ada berapa seri lagi Mas Ben ini masih banyak 22 seri totalnya. Masih 16 seri. 16 seri masih panjang lah. Masih panjang. Ada banyak yang bisa terjadi kan, nggak tahu kalau tiba-tiba Marquez besok apa delosor cedera gitu. Ya kembali lagi sudah ada masalah lah. Entah kena mental kayak berarti memang kita harus bermusuhan kita nih kayaknya. Nggak apa-apa, tapi kita tunjukkan di lintasan. Ya karena sekarang kalau bicara Marquez Brother 1-2 untuk sprint sudah 6 seri. Ya kan nggak tahu tiba-tiba Peko terus dapat apa pencerahan, terus dia bisa ngembaliin passion mentalnya, bisa jadi lebih baik lagi, terus mudah-mudahan Marqueznya apa juga kan bisa aja toh. Ya Peko rame lagi kan. Marquez kan gagal apa menyamai Rossi lah gitu. Sebenarnya kan tujuan kita buat podcast kan sebenarnya sebenarnya Gigi sama Tardosi sedang ngomong kepengen mengembalikan senyumnya seorang Peko. Percaya Mas Benny kayak gitu lah, itu namanya manajer percaya saya. Soalnya kan keluarga besarnya Marquez saja milih Alex daripada Marquez itu ibunya. Iya. Kan ibunya lebih mendingan Alex Marquez dah yang juara. Ya karena Marquez kan sudah banyak. Karena Mark sudah juara, tapi kan nggak mungkin. Gimana itu loh. Marquez itu pendulang apa? Sponsor yang bagus. Iya. Ingat di awal kita pernah bahas kan? Adalah marketing. Apa judulnya kayak? Salesnya, sales lah. Iya, sales marketing dan itu terbukti. Nah, dek gini Haji Toha lah ya. Haji Toha. Gitu. Ya kita doakan Pak Haji juga yang lagi menunaikan ibadah haji. Semoga lancar ya Pak Haji. Haji. Doakan saya ya Pak Haji. Sama Pak Haji, saya bisa dipanggil nanti sama. Amin. Amin. Keluarga. Apa ini kok ulah menggaji. Balik lagi. Kalau bertiga kita kayaknya lebih seru ini. Iya. Apa kita yang main ke genteng nanti? Oh boleh sekali-sekali. Iya. Minggu depan ya. Podcast. Iya di kafe atau apa gitu. Banyak lah tempatnya. Tinggal telepon Pak Kabiro. Masuk aja. Aman gitu. Bisa. Iya. Ya Ben, ini kan masih panjang ya. Ini masih ada 16 seri lagi dan seri terdekat ini nanti di Silverstone. Inggris Mas Ben ya. Silverstone itu mananya apa Old Trafford Mas? Kira-kira 20 kilo sampingnya gangnya sedikit. Gitu. Samping gang ini. Samping gang ya. Nah ini gimana Mas Ben? Soal Silverstone ini. Soal biasanya kita bahas apa profil sirkuit. Ya belum, gitu. Karena kita bicarakan yang ini kan untuk serinya Le Mans. Tapi sedikit kita singgung Mas Silverstone. Iya lah. Jadi kalau di Silverstone yang nanti direncanakan tanggal 23 sampai 25 ini sebenarnya sirkuit klasik. Minggu lagi. Ya, masih 2 minggu lagi ya. Bulan yang sama kan? Iya, akhir bulan. 23 sampai 25. Jadi Silverstone ini ada sirkuit klasik bekas bandara. Nah, dan di sini bukan bekas pabrik ban Mas. Bukan.
Bandara. Perang dunia. Dan ini paling panjang di kalendernya Ini MotoGP. ada Mas Rio ini. Mas Rio ada dulu. Jadi sirkuitnya juga sangat unik dan Ya. kembali lagi di sana nanti hampir sama dengan Le Mans. Waduh. Cuaca Ya. kalau hujan dan sering mesti hujan di sana. Oh berarti dekat Manchester ini, dekat Iya, Old Trafford ini, betul. mungkin lah ya. Saya cari info sih aku. Lalu, Dan di sirkuit ini sepertinya ya kembali lagi kalau prediksi saya, kemarin saya karena ini berdekatan dengan Le Mans ini hujan lagi, pastinya akan menyajikan yang seru lagi Ya. karena ini lebih kembali lagi tadi saya bilang apa? Lebih panjang, lebih lebar. Saya kira antara Le Mans sama Silverstone ini bedanya dia akan lebih ini apa? Speednya lebih ini apa? Lebih Tracknya lebih panjang. lebih ya? panjang, Iya. iya, lebih panjang. bisa lah ya, ada aksi salib menyalip lah. Ya, Bisa mungkin Ducati lah berbicara nanti di sana. Iya. Ya pemane Mas Ben. Ya enggak karena panjang straight finishnya itu dia Lebih dominan ini lah, ya. lebih Kalau Iya. tahun lalu siapa Mas Ben? Di situ. Silverstone saya nggak mencatat ini ya. Jadi Ya kayak Ducati lah ya, anggap Ducati, Ducati aja. kemarin kalau nggak Ducati Meiko ya sepertinya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya di Silverstone ini nanti Alex Espargaro yang test ridernya apa Honda mendapatkan jatah wildcard dari Honda, dia turun nanti. Dia nanti jadi untuk kedua kalinya dia. Ini ya juara. Tahun kemarin Ducati Iya. ya. Gitu. Dan saya kira ini nanti Honda juga akan berbicara banyak. Ini progresnya yang kembali lagi kayak Quartararo ya dari kemarin. Ini Honda progresnya sudah kelihatan. Zarco bisa menunjukkan Menjaga momentum. gitu. Kemudian ini juga bisa menjadi pengembangan peningkatan RC213 Honda ini untuk bisa lebih baik karena tracknya Jerez sama Le Mans ini sangat berbeda. Dan sepertinya kalau di Silverstone kalau kering itu power sangat dibutuhkan. Kalau hujan itu tidak perlu power. Oh ini berarti ngano lah ya, Ducati banget lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Terus untuk apa profil sirkuit yang seperti ini, kira-kira pembalap siapa nama pembalap yang cocok lah Ya lagi-lagi ya. dengan profil gaya balapnya dia, Bang Jo? Pastinya kurang lebihnya ya Marquez bersaudara pasti. Nah, Jangan Marquez aneh ya. Iya, Marquez bersaudara itu pasti. Saya tak minum dulu Marquez lagi. Cuman nanti dilihat lagi Quartararo, Yamaha kan update-update-nya lagi kan terus. Karena dia melakukan tes ya setelah Oh, masih ada ya? Dimas, dia Iya. loh karena dapat Bebas. konsesi Oh, itu dari bebas. situ tadi ya. Tes lagi pengembangan. Terus Oke. momentumnya Zarco juga bagus. Oh, berarti ini momen yang pas ya, misal apa untuk halo Bunda. Lagi podcast nanti dulu ya. Lagi podcast. Iya, ini podcast nih video call bojone iki. Ya, Berat. lanjut. Nah, ini berarti cocok banget lah buat Ducati. apa? Enggak, bukan buat Martin. Oh, Ya, Martin. misal mau meloncat lah itu. Ini kan Honda lagi bagus-bagusnya. Ya. Ya. Tapi kalau secara etik kayaknya ya nggak baik lah ya. nggak baik. Buatnya itu juga. Nggak pro jadinya. Iya, buat apa? Ya suasananya Ya juga harus dihargai lah kontrak itu ya. Kalau bisa ya sampai selesai. Kontraknya berapa Mas? Setahun? 2 tahun. 2 tahun. Sampai 3 tahun multi dia. Cuman ya itu tadi klausul tadi Klausulnya, itu bisa. iya. Karena ada klausul tadi itu. Oh, mungkin itu nggak sepakat mungkin Mas Ben yo. Ya, Nanti klausul itu mungkin nggak bunyi, itu dapat apa? Nggak poin itu nggak didapat karena apa ya, bukan? Ya makanya kan munculnya dia mengartikan klausul itu kan mungkin ada rumor bahwa pas dia selama cedera ini gajinya dia nggak dibayar penuh. Dipotong. Oh, gitu. Beda sama Marquez kemarin. Marquez Cedera tetap dibayar full di ya, Honda. Honda adalah Honda. Oh, tapi ya berat lah kayak gitu ya. Emang iya dan Mungkin. ya, nabrak kan resikonya. Iya mungkin ya itu mungkin Ya, kecewa, harusnya si tetap- kecewanya sih iya, mungkin harusnya ya. tetap dibayar lah. Seharusnya tetap dibayar. Tapi kalau Kontrak. versi saya sih sebenarnya Kalau nggak dibayar bisa lapor ke Armuji tuh. Iya. Dinas pekerjaan. Iya. Lapor ke Armuji diparani gitu lah. kalau saya melihatnya itu tadi, jadi di klausulnya pokoknya Depaker. Iya. seandainya di 6 seri ini poinnya tidak bisa bersaing dengan papan pembalap di atas, dia bisa meninggalkan Aprilia. Tapi di klausul mungkin tidak menyebut
kalau poinnya harus dia balapan full, Ya. bukan balapan sekali. Bukan karena- Mungkin nggak ada juga di klausul bunyi. Nah, itu Iya, nggak berbunyi. dia berani. Dia berani. Kalau dia kan karena cedera gitu. Tapi kan gimana pun Tapi kalau secara etik tadi ya Ya, saya nggak perlu. ya boleh ya. gitu lah. Iya. Gitu, apalagi ini kan dia pertama kali ke Ya, Aprilia. hargain Nah, si Aprilia kan. gitu. Tapi ini Aprilia juga memang kemarin pun pembalapnya juga sering closer mas Bun, ya. Iya bisa Ki. Rimole itu dikator sampai gini. Ini kan berarti ada, mungkin loh ya, Ya. ada something wrong gitu, Zen. Something wrong sama motornya, Zen. Jadi gini, Aprilia KTM ini yang saya rangkum ya. Iya. Itu sebenarnya motor itu masih mengalami ceter, getar ya. Nah, kan ini Gitu. yang Belum banyak ditemukan. yang banyak dipermasalahkan itu kan. Aprilia Termasuk itu. Honda juga, Getarnya itu Yamaha, semuanya sebenarnya mengalami. Sampai Ducati ada teknologi mass damper yang di swing armnya itu kemarin diturunkan tuh Marquez itu. Itu salah satu untuk sebenarnya itu teknik lama itu. Cuman dimunculkan lagi. Tahun lalu kan Bezzecchi sampai turun motor badannya masih gini-gini. loh. Iya, itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ceter masalah getar di ini khususnya ban belakang, Iya, iya, iya. ini semua mengalami. Gimana caranya Yamaha itu bagus di satu lap saja. Akhirnya Quartaro, tapi begitu sudah saya lapnya 10 lap sprint race. Di lap ke-5, 6, 7 itu sudah kayak gonjang-ganjing sudah. Iya benar. Gitu. Yang dirasakan ini KTM juga gitu. KTM itu sampai nyoba ada Aprilia itu sampai nyoba ada aero di kuping gajah itu di belakangnya sampingnya knalpot. Itu tujuannya memberi tekanan itu tadi, tapi ternyata kan masih belum maksimal gitu loh. Jadi kalau kita bicara ceter sebenarnya semua mengalami, tinggal gimana insinyur Minimalisir lah. menerjemahkan apa temuannya yang bisa dipakai sebanyak itu tidak menyalahi aturan yang sudah, karena dihomologasi, tapi yang dihomologasi adalah mesin loh ya. Ya, Kalau ya. aero masih diperbolehkan satu musim bisa 2 kali, satu kali itu dia. Jadi kalau kita bicara ini kembali lagi ke kembali ke insinyurnya gitu. Tapi Saya hitung kan saya. Aprilia sekarang siapa insinyurnya? Yang mana? Yang baru tuh Mas Ben. Siapa Aprilia. itu? Aprilia ya ini Romano itu, Rimola itu. Iya kan. Itu direkturnya. yang dari Honda ya. Dari- Dia yang dari Honda. Kayaknya Star dari Racing. bukan dari Honda. Ducati tuh Mas Ben. Bu, Iya, dari dari anak KTM, Ducati, dari KTM. Iya. Iya. Dari KTM ke sini yang dulunya mau ke Honda yang Star Racing itu sekarang sana. Saya kira itulah untuk ini. Kalau Ini ngano ya, kita belum punya banyak update lah untuk menjelang si GP Silverstone ini. Soalnya kan masih Iya. 2 minggu lagi kan, Iya. masih panjang lah. tapi kalau rumor pergantian pembalap sudah mulai terasa sekali. Waduh, Alex Marquez sih diinfokan mau menggeser Pecco. Pecco ini- mau ke ini Yamaha. loh, Ini loh, ini ya. Pecco mau ke Yamaha. Yang pengen ini bukan Pecco yang pengen ke Yamaha, Mas Ben. Dia itu merasa jelas kalah Nah, aku. makanya kan saya Kayak bilang diasingkan jadinya. Ini kan Makanya- berarti kalau sama Marquez ke Ducati kan berarti bukan Ducati Cup namanya ini. Iya. Apa? Marquez Marquez Cup. ini, Ini loh lah, ini info yang paling baru itu. Paling baru itu. Valid tuh Mas Ben ya? Insya Allah. Wah, itu Karena gimana ya? terang-terangan sudah Gigi sama Terdosi itu dari sinyalnya sudah kelihatan. Bisa dilihat kalau setiap balapan sekarang seperti apa. Sekarang orang yang nggak banyak menuntut tapi dia bisa menghasilkan. Apa tuh Mas Ben? Banyak. Istimewanya Alex Marquez itu apa Mas Ben? Kalau dengan GP24 ya, Sebelum Alex, Marqueznya dulu deh. Marqueznya. Marqueznya dulu apa sing istimewanya Mas Ben? Karena Ini mungkin udah berapa kali tak Iya. tanyakan, tapi ini nanti buat pembanding sama si Alex. oh gitu. Oke. Saya kira kalau Marquez kembali lagi dia satu pengalaman jelas. Nah, biar panjang durasi nih, Rek. Kemudian- durasi Marquez panjang gitu. Talenta bakat alaminya itu luar biasa. Gitu ya. Mark. Kita bicara Marquez Ya, dulu. oke, Marquez. Dan Marquez ini seorang pejuang yang tidak pernah mengeluh. Wah, ya. Loh, iya, karena Ya. apa? Apapun kekurangan dari motor itu ternyata kan bisa ditutupi Dengan seorang Marquez dengan kelebihannya dia. Oke, ya. Gitu. Kembali Itu- lagi itu Marquez, ke awal ya. lagi ke pengalaman. bakat alam, Bakat alaminya itu, alami loh ya, alami saya bicara lagi. kecerdasan, Loh iya karena IQ, alien. alien. Nah, Alien. disebut alien. Terus
keberanian, Ya. effort itu Mas ya apik lah pokoknya. Iya. Sama dia di sponsor, dia nggak mau nunjukin kalau dia sepasang motor tuh masih bisa dikendarai, dia kendarai. Oke, terus Gitu. kalau Kalau Alex, saya kira hampir sama. Tapi Alex ini lebih cenderung agak kalem, oh, tidak terlalu agresif. oh Iya. anu, apa Masih masuknya smooth lah, ini iya. nyalip Masih agresif. Saya lupa nama Marquez yang sudah terkenal pembalap agresif Iya, kan. iya, iya. Kalau Alex Marquez, seperti yang insiden yang dulu itu. Karena gitu. di bayang-bayangnya Marquez itu tadi, makanya nggak terlalu. Iya, biar tidak Oh, ini double bagus ini. Iya, Ketika Alex ternyata nanti bisa ke pabrikan. ke Ducati, ini enggak justru malah di Iya. bayang langsung. Mas Ben. Dan memang yang terjadi seperti itu. Kalau Marquez sudah dalam satu tim dengan adiknya, nggak pernah adiknya menang. Kok enek Ya. jago bal Betul. Inter ini. Tapi juga sebaliknya, Marquez sekarang di Ducati yang selama ini bicara menang, ternyata Pecco nggak bisa ngalahin Marquez. Ketika Marquez itu delosor, baru Pecco menang. Oh, gitu. Iya kan? Di Qatar kemarin menang, gitu. Terus kemarin, ya pokoknya kita bicara pertarungan antara Marquez dengan Pecco yang ditunggu-tunggu oleh penonton MotoGP. Saya kira ini kayaknya belum bisa kita temukan. Karena itu tadi, Pecco tidak hanya harus mengalahkan Marquez, harus mengalahkan Alex Marquez, Franco Morbidelli, gitu. Untung di Gia ini nggak masuk. Iya. Iya. Kalau tahu juga itu. Soalnya pakai GP baru juga kan. Iya. Nanti seandainya di Gia ini masuk, tambah banyak lagi dia nggak bisa. Wah, saya nggak bisa ngalahin di Gia, nggak bisa ngalahin Morbidelli, nggak bisa ngalahin Alex Marquez. Berarti lah menurut Bang Aco lebih baik Pecco ini justru lebih baik anu ya. Ya, Pindah. Lebih baik pindah ya. Iya, kayaknya lebih baik pindah deh. Ya daripada tekanan mentalnya tambah parah. Ya. Ya, ini kan Seharusnya tapi berarti masih malah ada waktu lah, Pak. Iya Masih ada lah. waktu. Iya iki lah masa Adaptasi. Pecco sing wis suwi nak gono malah dijajah karo Marquez Iya, bersaudara. soalnya kan tetap lah ibaratnya tuh dia tuh kiblatnya dari rider-rider Ducati sekarang itu kan ke DE, Iya. ke Pecco. Ini Cuman tapi ya itu tadi. anu ya, lah kita podcast di sini enggak anu deh. Ya sesuai ide awal ya. Iya. Kan ide awalnya kita podcast itu bukan sing serius-serius banget Iya. lah. Dan ada guyonnya, ada tongkrongan aja. tongkrongan aja Iya. itu. Dan dulu dicetuskan juga di sini Iya. kan ya. Kita Iya, sering ngobrol Di pojok sini kan awalnya. Iya, ngobrolin ngobrolnya. GP di sini, terus dari sana Pak Bos Saya di lihat, gudang. diminta podcast. Akhirnya sekarang podcastnya beneran di sini gitu. Ya, mohon maaf banget lah kalau podcastnya itu amburadul lah memang ini tongkrongan. Iya, tongkrongan. Tuh, tapi kita memberikan informasi dan edukasi juga loh Oh di iya. podcast ini. Soal Marquez ya. Ya enggak, semua Oh, balap kita iya. nggak bisa. Ya memang saya sih penggemarnya sih. Tapi Ini kan bias Mas Ben. Ya, secara nggak langsung karena begitu Mengakui nggak? ya ini Mark Ben, sudah tahu. Mengakui nggak, halo? Ya, Iya. ngakui lah. Ada lagi nih Mas Ben? Saya kira ini pertarungan Silverstone ini seandainya hujan mesti akan menghadirkan sesuatu yang lebih seru lagi dibandingkan Le Mans. Anu lah. Apa voting ya? Boleh? Boleh, ini masih panjang Apa? sebenarnya. Sebenarnya Prediksi. kita prediksi Iya. sebenarnya Minggu depan minggu depan. dong. Enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Aku pengen Enggak tahu. apa-apa. Ya kalau saya tetap Marquez karena sudah menunjukkan kemarin dia bisa Ya pasti Marquez Mas Gitu. Ben. Sama orang tahu tak takoki jangan. Jawab untuk Marquez. 1 2 3. Tiga C. Tiga kalau dengan kondisi seperti ini melihat ini tiga sebentar Pecco Zarko balik. Zarco oke Zarco sorry Pecco nomor 2 Alex ternyata. nomor 2 Alex nomor 1 Marquez. Oke. Ini nganu lah ya, sprint dan main race lah ya. Iya. Anggap aja ya main race lah, main race Mr. aja. Saturday. Iya, Mr. Saturday. Berat sprint king. Sprint King. Halo Bang Ajo, Marquez lah. nomor 3 itu. Enggak. Nomor 3 Alex Marquez, nomor 2 Pecco, nomor 1 Marquez. 3 Alex, Pecco Pecco, Marquez Marquez. Aku sama deh Bang Ajo. sama Bang Aco. Oh, iya. Gua nggak suka
anu pendirian sampean. Hah? Harusnya enggak beda. ono meneh soalnya apa? Iya, karena pilihannya nggak ada pilihannya tuh sekarang itu Cuma urutan mengerucut. toh. Iya. Mengerucut sekarang. Mengerucut Aku pilihannya. Marquez karena Soalnya itu Martin tadi, sudah dia nggak punya ada, ya kan? punya rekan jejak di sprint yang oke. Boleh nggak aku berubah? Boleh. Sama. Enggak, seperti hasil sprint kemarin Marquez, Alex sama Firman. Oh, ya. Karena saya melihat Firman ini, saya lihat di track basah dia bagus. lagi on fire juga. Iya, gitu ya. bagus Tapi dia. hujan. Apa ya? speedboat tadi ya, Mas Ben? Enggak. Tadi di Silverstone. apa? Iya, Bukit bisa Basah dikatakan. kok bisa bagus bawa speedboat dah. Kita lihat pembalap bagus tuh harus dia di track basah dulu. Iya. Gitu. Karena apa? Muncul dari keberanian itu sebenarnya. Makanya saya tadi berubah, oh ya, Firman ini karena bisa P3 sama P3 di sprint sama di Tapi race. yang prediksi BMKG cuacanya panas. Kalau Silverstone dengan ini saya kira Beda. hujan lah. Oh, jangan. Saya prediksi hujan karena Soalnya kalau balapan hujan di tuh sana harus satu sabar, musim Pak. aja di sana itu. Iya. Hah? Satu musim aja di sana, hujan terus pokoknya musim Oh, iya? musim dingin. Cuman jeleknya Silverstone itu drainasenya kurang bagus. Iya. Makanya nanti ada cipratan-cipratan. Oh, seru. Apalagi tikungannya yang gini itu makanya sering ditunda kan di Silverstone nggak ada Pernah di lagi. cancel lagi. Iya, pernah cancel ya. Cancel. Iya, karena drainasenya beda dengan sirkuit yang modern. Dia drainasenya di curb itu sudah ada lubang-lubangnya untuk mengalirkan air. Itu curb itu merah putih itu bukan itu ada lubangnya itu. Iya, Itu drainase. Jadi kan biasanya dibuat karena itu sirkuit klasik, dulunya bandara. Jadi dipotong jadi sirkuit aneh. Jadi saya cuma kira lurus tok ya. ya enggak sih. Nikung ada kayak parabolik gitu, apalagi start finishnya itu Drag race melengkung ya, gitu. Lurus terus drag race Mirip itu. kayak di Limits tuh kayak setengah melengkung kayak gini tuh, tapi panjang. Lah lurus terus berarti ning Wiroguna Iya. ya. Ning Tegasari gitu. Drag gitu. Drag race. Dah, Kayak gitu. ini ada lagi Bang Ajo? Ya cukup. Karena materinya nanti disambung buat Minggu depan. Terus ya. minggu depan datang lagi ya? Oh iya. Seru. Oke, siap. Ini mungkin ujung dari perjumpaan kita hari Jangan ini. lupa. Salam satu track. Oh, ini jangan lupa. Oke. Lali ya kata-katanya. Jangan lupa dukung terus channel kami, konten kami di podcast Satu Track Jawa Pesat dari Banyuwangi. Linknya ada di bawah. Ngasih kerjaan Komen-komen juga monggo. ngasih kerjaan editor, komen-komen, like, and subscribe. Sekarang berapa subscribe-nya? 54. Nah, tapi yang nonton ayo loh. Subscribe lagi. Dukung channel kita, dukung Biar konten tambah kita. semangat. Biar Iya. tambah semangat, oke? Biar tambah semangat. Betul, siap, semangat. Sampai di sini aja. Salam Satu Track. 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terang mana, Bil?